Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazah Humairoh dengan NIM 2412567 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari UIN SMH Banten. Dengan adanya video ini semata-mata untuk memenuhi tugas mata kuliah Perencanaan Pendidikan oleh dosen Ibu Helna Nelis. Baik, langsung saja karena tadi saya sudah berkenalan. Jadi judul saya di sini adalah model perencanaan pendidikan. Nah, apa aja sih yang ada dalam model perencanaan pendidikan? Nah, di sini ada 4 poin kalau tidak salah, yaitu pengertian hakikat model perencanaan pendidikan. Yang kedua ada model perencanaan pendidikan. Yang ketiga ada model target, setting, costing, dan efektivitas biaya. Dan yang terakhir yaitu model PPBS. Nah, apa saja hal-hal tersebut nanti kita akan jelaskan. Sebelum masuk dalam materi tersebut, kita harus mengetahui apa itu pendidikan terlebih dahulu. Nah, pendidikan sebagai salah satu sektor strategis dalam pembangunan nasional memerlukan perencanaan yang matang dan sistematis. Perencanaan pendidikan bukan hanya sekedar menyusun program atau kegiatan, melainkan suatu proses kompleks yang melibatkan analisis mendalam terhadap kebutuhan, sumber daya, proyeksi masa depan. Lalu, apa yang kita dapatkan setelah kita mengetahui hal-hal tersebut yang disebutkan dalam judul tadi? Nah, yang pertama kita akan mendapatkan 3 manfaatnya, yaitu menjelaskan konsep dan pengertian perencanaan pendidikan. Yang kedua, mengidentifikasi dan menganalisis berbagai model perencanaan pendidikan. Yang terakhir itu memberikan panduan kepada teman-teman mengenai model perencanaan pendidikan yang efektif. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama atau poin yang pertama, yaitu pengertian hakikat model perencanaan pendidikan. Nah, apa sih pengertiannya? Nah, di sini perencanaan pendidikan yang dilakukan pada dasarnya adalah wujud tanggung jawab dari berbagai alternatif pilihan yang ada dalam kehidupan. Setiap pilihan yang diambil pasti mempunyai konsekuensi dari apa yang dipilih. Oleh karena itulah, memilih untuk merencanakan sesuatu dan menyadari akan konsekuensi yang akan hadir merupakan bentuk tanggung jawab kemanusiaan. Hakikat perencanaan pendidikan juga dapat berarti sebuah proses pembuatan peta ke arah masa depan pendidikan yang diinginkan. Sebagai sebuah proses, perencanaan pendidikan terus akan berjalan tanpa henti. Ia akan terus berkembang, memperbarui, dan menyesuaikan diri sepanjang proses perjalanan tersebut. Jadi apa maksud dari kata-kata tersebut? Yaitu antara lain perencana pendidikan adalah suatu proses menetapkan keputusan yang berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai, sumber-sumber yang akan diberdayakan, dan teknik-teknik metode akan dipilih secara tepat untuk melaksanakan tindakan selama kurun waktu tertentu secara konseptual. Manajemen pendidikan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan mengenai sumber daya manusia, sumber belajar, kurikulum, dan fasilitas agar penyelenggaraan pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bermutu. Nah, sebagai suatu proyeksi, perencanaan memiliki unsur kegiatan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan menyeleksi kebutuhan berdasarkan skala prioritas, mengadakan spesifikasi yang lebih rinci mengenai hasil yang akan dicapai, mengidentifikasi persyaratan atau kriteria untuk memenuhi setiap kebutuhan, serta mengidentifikasi kemungkinan alternatif, strategi, dan sasaran bagi pelaksananya. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu model perencanaan pendidikan. Dalam sebuah organisasi pasti memiliki beberapa model. Nah, di sini akan dibahas model apa saja yang ada dalam perencanaan pendidikan. Nah, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata model diartikan sebagai contoh, pola acuan ragam, macam, atau barang tiruan yang kecil dan tepat seperti yang ditiru. Jadi, model perencanaan pendidikan dapat diartikan sebagai contoh atau acuan yang dapat digunakan dalam menyusun sebuah perencanaan. Lebih umum membahas rencana dan kebijakan tertinggi dalam instansi pendidikan. Lalu, menurut Suprayogi, ada bukunya yang terbit tahun 2014, beliau mengatakan bahwasanya model dan perencanaan pendidikan tentunya berbeda dengan model dan metode perencanaan pengajaran. Mengapa demikian? Karena
model dan metode perencanaan pendidikan itu cakupannya lebih luas. Nah, sedangkan model dan metode perencanaan pengajaran itu jauh berbeda karena memenuhi komponen sistem pembelajaran dan unsur kegiatan yang dilakukan baik oleh guru maupun siswa dalam proses pembelajaran. Nah, apa saja sih macam-macamnya? Nah, salah satu macamnya yaitu model perencanaan komprehensif. Nah, lalu perencanaan komprehensif ini digunakan untuk apa saja sih? Nah, di sini model ini biasanya digunakan untuk menganalisis perubahan-perubahan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan. Selain itu, berfungsi sebagai patokan dalam menjabarkan rencana-rencana yang lebih spesifik ke arah tujuan-tujuan yang lebih luas. Nah, model ini juga berfungsi sebagai patokan dalam menjabarkan rencana-rencana yang lebih spesifik atau ke arah khusus, ke arah tujuan yang lebih global dan luas. Nah, dengan kata lain, model perencanaan komprehensif itu merupakan pendekatan holistik yang mempertimbangkan seluruh aspek dalam sistem pendidikan. Model ini dikembangkan berdasarkan pemahaman bahwa pendidikan merupakan sistem yang kompleks dan saling terkait. Menurut Engkoswara dan Komariah pada tahun 2010. Kemudian, model perencanaan komprehensif juga memiliki karakteristik, yang mana karakteristik tersebut menjadi landasan mengapa perencanaan model tersebut lebih banyak digunakan. Nah, di sini ada 4 karakteristik menurut Fatah pada tahun 2017, yaitu mempertimbangkan seluruh komponen sistem pendidikan. Yang kedua, mengintegrasikan berbagai dimensi apa aja, yaitu kurikulum, SDM, sarana prasarana, dan pembiayaan. Yang ketiga, melibatkan analisis lingkungan internal dan eksternal. Dan yang terakhir yaitu menggunakan pendekatan sistem dalam perencanaan. Lalu bagaimana cara mengimplementasikannya? Nah, menurut Akdon pada tahun 2011 beliau mengatakan ada 7 poin, yang diantaranya yaitu menganalisis situasi dan identifikasi masalah. Ada penetapan visi, misi, dan tujuan, ada analisis SWOT, ada perumusan strategi dan program, ada penyusunan rencana aksi, ada implementasi dan monitoring, dan yang terakhir ada evaluasi dan perbaikan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwasanya model perencanaan pasti memiliki sisi kelebihan dan kelemahannya. Nah, apakah model perencanaan komprehensif ini memiliki kelemahan? Pasti, karena seperti di awal, bahwasanya sesuatu itu punya segala kekurangan dan kelebihan. Nah, apa sih kelemahan dari model perencanaan komprehensif ini? Nah, kalau menurut saya di sini ada 3. Nah, apa aja? Yang pertama, prosesnya kompleks dan memerlukan kapasitas teknis menganalisis. Seperti tadi kan ada suruh menganalisis. Nah, poin yang kedua itu membutuhkan data baseline yang valid. Karena kalau nggak valid pasti kita bingung, ini dia berjalan lancar atau tidak. Nah, poin yang ketiga yaitu potensi birokratisasi jika tidak diserahkan. Nah, itulah mengapa sistem model perencanaan komprehensif ini memiliki kelemahan tersebut. Baik, masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu model target setting, costing, dan efektivitas biaya. Nah, sini kita akan membahas model target setting terlebih dahulu. Nah, target setting ini apa? Model ini biasanya diperlukan dalam upaya melaksanakan proyeksi atau memperkirakan tingkat pengembangan dalam kurun waktu tertentu. Nah, dalam persiapannya dikenal model untuk menganalisis demografi dan proyeksi penduduk, model untuk memproyeksikan jumlah siswa yang terdaftar dalam sekolah, dan model untuk memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja. Nah, apa sih langkah penetapan targetnya apa aja? Nah, di sini ada 5 poin, akan saya sebutkan 3 poinnya saja. Nah, yang pertama itu ada identifikasi masalah dan kebutuhan. Nah, apa aja? Nah, misalnya itu kayak rendahnya kemampuan speaking siswa karena banyak kekurangan, jadi kita analisis apa aja masalahnya, seperti itu. Yang kedua ada tentukan baseline, misalnya 30% siswa bisa public speaking, seperti itu. Selanjutnya ada model costing. Nah, model costing ini apa? Model costing yaitu menghitung dan mengalokasikan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran pendidikan yang telah ditetapkan.
Meliputi apa saja? Yaitu meliputi perhitungan anggaran untuk mengembangkan kurikulum, pelatihan guru, penyediaan sarana dan prasarana, serta program-program pendidikan lainnya. Memastikan bahwa alokasi sumber daya keuangan efisien dan mendukung pencapaian target pendidikan yang telah direncanakan. Nah, model costing ini juga memiliki komponen costing. Nah, apa aja komponennya? Di sini ada 4 komponen, tapi akan saya sebutkan 2 saja. Nah, yang pertama yaitu ada direct cost, yaitu biaya langsung. Nah, yang kedua ada indirect cost atau biaya tidak langsung. Nah, apa sih direct cost dan indirect cost ini? Nah, kalau direct cost atau biaya langsung, yaitu biaya yang terkait langsung dengan kegiatan, seperti contohnya pelatihan, modul, lomba, dan lain-lain. Nah, lalu apa indirect cost itu atau biaya tidak langsung? Yaitu biaya pendukung. Contohnya apa? Kayak bayar listrik, transportasi, pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, dan lain-lain. Nah, setelah itu ada langkah-langkahnya. Apa sih langkah-langkah costing? Nah, langkah-langkah costing itu di sini ada 5 kalau tidak salah ya. Nah, sini akan saya sebutkan 3 saja. Yang pertama, langkahnya itu identifikasi semua kegiatan yang diperlukan untuk mencapai target. Misalkan kita mau mencapai target pramuka sampai tingkat nasional. Nah, itu harus kita identifikasi bagaimana caranya, apa biayanya seberapa. Nah, seperti itu. Yang kedua, hitung kebutuhan sumber daya manusia, peralatan, dan bahan. Nah, yang ketiga yaitu ada estimasi biaya satuan kayak unit cost gitu ya. Contohnya seperti itu. Nah, poin selanjutnya ada model pembiayaan dan efektivitas biaya. Nah, model ini biasanya digunakan untuk menganalisis proyek-proyek dalam kriteria efisiensi dan efektivitas ekonomi. Dengan model ini dapat diketahui proyek yang paling fleksibel dan memberikan suatu perbandingan yang paling baik di antara proyek-proyek yang menjadi alternatif. Nah, kayak contohnya seperti ini. Misalkan kita ada punya 2 pilihan. Nah, kita seleksi mana yang lebih baik dan fleksibel, misalkan digunakan yang paling baik yang mana. Misalkan yang pertama karena dia tidak memakan biaya dan hasilnya pun sesuai. Nah, seperti itu contohnya. Nah, lalu apa sih prinsip-prinsipnya? Nah, prinsip utama dari poin tersebut atau model pembiayaan dan efektivitas biaya yaitu yang pertama ada menilai hasil nyata, bukan sekedar output. Nah, yang kedua ada rasio biaya terhadap hasil. Yang dengan kata lain, semakin kecil biaya per hasil, semakin efektif. Nah, seperti tadi yang saya berikan contohnya. Yang ketiga yaitu ada perbandingan alternatif program. Nah, biasanya itu digunakan untuk memilih strategi paling efisien. Nah, terus langkah-langkah dalam menganalisisnya seperti apa? Nah, langkah analisisnya di sini ada 5 poin, tapi akan saya kasih 3 poin saja. Yang pertama itu tentukan target dan indikator hasil. Nah, targetnya apa dan hasilnya nanti seperti apa? Seperti itu kurang lebih. Yang kedua, hitung total biaya program. Misalkan butuh 10 juta, seperti itu. Ya, kita hitung hasil biaya programnya gimana totalnya. Nah, yang ketiga ada ukuran pencapaian hasil outcome. Terus apa hubungan dari ketiga poin tersebut? Nah, ketiga poin tersebut tadi kan ada target setting, costing, dan efektivitas biaya. Nah, apa hubungan dari ketiganya? Nah, ketiga model ini saling beruntun atau berhubungan karena yang pertama target setting itu menentukan apa yang ingin dicapai, sedangkan costing menghitung berapa biaya untuk mencapai target, dan yang terakhir efektivitas biaya untuk mengevaluasi apakah biaya yang dikeluarkan sebanding dengan hasil sekaligus membandingkan alternatif. Nah, mereka saling berkaitan karena kalau tidak ada salah satunya, mereka itu tidak akan tercapai seperti itu. Kemudian ada pembahasan yang terakhir, atau poin yang keempat yaitu model PPBS. Apa sih PPBS? PPBS itu singkatan dari Planning, Programming, Budgeting, System. Dalam bahasa Indonesia adalah sistem perencanaan. Ya, bahasa singkatnya atau bahasa simpelnya dalam bahasa Indonesia itu sistem perencanaan, penyusunan program, dan penganggaran atau biasa disebut dengan SP4. Seperti itu. Lalu apa yang dimaksud dengan PPBS atau dengan kata lain SP4 ini? Nah, PPBS atau SP4 ini merupakan sebuah sistem yang tidak bisa terpisahkan, di mana dalam perencanaan tujuan
harus dikembangkan pada program-program, kemudian mempertimbangkan masalah pembiayaan yang akan dipilih sebagai alternatif yang paling baik. Artinya, dalam perencanaan pendidikan harus melihat pada semua aspek secara komprehensif sehingga mendapatkan sebuah keputusan terbaik. Lalu apa sih ciri-ciri sistem PPBS atau SP4 ini? Ciri-cirinya itu terpadu, berorientasi tujuan, efisiensi dan efektivitas, terus berbasis prioritas, dan yang terakhir itu accountable dan transparan, seperti itu. Nah, dari pembahasan-pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya model perencanaan pendidikan pada dasarnya merupakan kerangka sistematis untuk membantu lembaga pendidikan dalam merumuskan tujuan, menyusun strategi, mengalokasikan sumber daya, melaksanakan program, serta mengevaluasi hasil yang dicapai. Nah, setiap model itu memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Sekian dari saya. Mohon maaf karena adanya salah kata maupun salah penyampaian, mohon dimaafkan karena saya masih dalam proses belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.